Menjelang perayaan Natal 2025, isu toleransi dan keamanan kembali mengemuka di Kota Depok. Di tengah dinamika sosial dan pergantian kepemimpinan daerah, pesan menjaga kondusivitas menjadi sorotan utama. Ditemui di kawasan Hotel Bumi Wiyata di Jalan Margonda, Minggu 21 Desember 2025, anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok, Binton Johnson Nadabdab, menegaskan pentingnya menolak segala bentuk intoleransi demi memastikan perayaan Natal berlangsung aman dan damai. Seruan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen menjaga harmoni di kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Sebagai kota penyangga ibu kota, Depok dinilai memiliki peran strategis sebagai barometer toleransi nasional. Keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial yang hidup berdampingan menuntut tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan rasa aman. Saya sebagai tokoh umat Kristiani, sebagai penetua di gereja dan majelis pekerja sinode, ya KBP, dan penasehat di MUKI, Majelis Umat Kristiani Indonesia, dan anggota DPRD dari Komisi A Partai Solidaritas Indonesia, yang mana partai kami adalah partai yang mengusung DNA-nya anti intoleransi dan korupsi. Jadi suasana Natal di Kota Depok dengan pergantian pemerintahan Pak Sopyan Suri dan Pak Chandra yang didukung oleh partai-partai khususnya nasionalis, kami berharap suasana Natal kondusif dan bisa berjalan dengan damai, tentram, tanpa ada gangguan dan tanpa ada isu-isu yang membuat sesuatu gejolak atau gangguan di sana sini yang merayakan Natal. Khususnya kepada media yang ada di Kota Depok, menjaga menjadikan salah satu sumber informasi yang positif dan menjaga kondisivitas mengenai berita-berita yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya media adalah alat yang pertama untuk menyampaikan itu kepada Forkopimda atau kepala daerah di Kota Depok. Itu harapan kami. Terkait keamanannya sendiri? Keamanan. Ya. Terkait keamanan, kami melihat beberapa minggu yang lalu Pak Kapolres sudah mengundang tokoh-tokoh agama dan saya yakini sudah diberikan pengarahan, dan tentunya Kota Depok di bawah Kapolres dan Dandim dan yang lainnya, ormas-ormas keagamaan besar lainnya, tentunya di bawah Kesbangpol dan seterusnya akan melakukan penjagaan dalam suasana hati batinnya masing-masing dulu, baru ke kelompok-kelompok yang dianggap yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga kondisivitas itu adalah bagian tanggung jawab kita bersama. Semua harus menjaga dan menyingkirkanlah orang-orang atau siapa yang ada niat-niat yang tidak mengharapkan kenyamanan keamanan di Kota Depok, karena Depok adalah tetangga persis ibu kota Jakarta dan barometer Indonesia. Depok menurut saya adalah kota yang sangat keberagamannya yang sangat luar biasa. Ini miniatur Indonesia, makanya keamanan, kondisivitas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ormas, media juga termasuk, khususnya keamanan yang ditunjuk oleh negara dalam hal TNI dan Polri. Terkait riset ini, terkait riset secara institut yang telah menghapus bahwa Kota Depok adalah kota yang awalnya risetnya adalah kota intoleran dan sekarang menjadi kota inklusif, itu bagaimana tanggapan Bapak? Oh, itu bagus sekali dong. Itu memang itu harapan kita semua. Jadi Kota Depok kan dulu dinilai menjadi kota yang intoleran, bahkan nomor 1 menurut Setara Institut. Tapi saya kena percaya tidak akan terjadi itulah, ya. Dan sekarang sudah berubah, sudah enggak menjadi kota intoleransi. Artinya apa? Coba kita perhatikan masyarakat Kota Depok, khususnya di Sukma, menerima dengan baik dan berjalan sampai hari ini. Camat yang dari umat Kristiani, minoritas lagi, perempuan lagi, kan? Bukan dari suku sini lokal, tapi orang Indonesia yang ada menjadi ASN di Kota Depok. Dan itu contoh-contoh
di mana seorang kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota punya keberanian, ya, dan ternyata masyarakatnya bisa menerima dengan baik. Dan kalau hitungan Kota Depok, sejarah Kota Depok kan bisa kita ulang kembali keberagaman. Dulu ada Belanda Depok, ada agama Kristen, Depok, Islam, ya, dan seterusnya. Jadi saya kira yang penting partai politik nggak punya kepentingan yang menggoreng-goreng atau tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat. Itu sih. Kalau masyarakat itu tenang aja. Sebagai tokoh umat Kristen ini, prediksi pusat ibadah nanti di hari Natal nanti, hari H, kira-kira di Depok tuh di mana nanti? Kalau itu kan masing-masing sudah melakukan di gereja masing-masing, ya, dan ada beberapa umat Kristiani di gereja-gereja besar lah, ya sudah ada PGIS melakukan di gereja yang mereka udah tunjuk, ada MUKI juga kemarin dengan pewarta Kristiani dan seterusnya. Jadi kayak HKBP karena di gereja masing-masing sudah melakukan, dan Katolik juga gereja masing-masing. Jadi secara khusus nanti ada perayaan ASN juga sudah ada. Gitu. Mungkin pesan penting ya nanti yang akan disampaikan oleh Pesan Damai Natal dari saya dilakukan dengan sederhana, tanpa mengurangi kemeriahan, tapi tidak berlebihan, karena situasi Natal hari ini kondisinya sangat mengundang keprihatinan kita apa yang terjadi di musibah banjir di Sumatera, longsor, ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bahkan hari ini beberapa kota lain ada musibah banjir juga, ya. Saya kira kesederhanaan dan berbagi seperti kemarin Persatuan Wartawan Kristiani seluruh kolektenya dikumpulkan untuk daerah-daerah yang kena bencana. Harusnya gereja-gereja KBP sudah melakukan, dan gereja-gereja yang lain harus berbagi, bukan cuma umat Kristen, seluruh agama apapun harus siap menerimanya. Dan beberapa gereja bagi tetangganya sudah banyak yang memberikan bantuan-bantuan kecil juga. Perayaan Natal 2025 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan Kota Depok. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, toleransi dan keamanan diharapkan tetap terjaga, sehingga suasana damai dapat dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali. Dari Depok, Adi Kandung Suara Pendidikan mengabarkan.